المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منقذ الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Adia Guru Syahban yang saya hormati, kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka rutinitas Majelis Salim ba'da subuh di hari Sabtu. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah, kembali Risalatul Mu'awanah halaman 69.
wa yutalakhassu min maju'il ahadisi annahu yambagi laka wa yustahabbu idza kumta minan naum an tamsahan nauma an wajhika biyadika wa taqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur wa taqra'u inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab ila akhiri surah summa tastaqu wa tawadda'u wudu'an kamilan summa tusalli rak'ataini khafifataini summa tusalli ba'dahuma samana raka'atin tutawwiluha tusallimu min kulli rak'atainin in syi'ta aw min kulli arba'in aw tajma'uhunna bi taslimatin wahidatin faqulu dzalika qad warada summa in ra'aita annahu baqiya indaka tasyatun patanafal ma bada laka summa sholli salasa raka'atin binyatil witri bitasliman aw taslimataini wa taqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fi saniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi salasati al ikhlas wal mu'awwadzataini wallahu a'lam bissawab. Ini wa yutalakhassu terlepas daripada kumpulan-kumpulan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya qiyamul lail kembali ke bangun malam yang bagi seyogianya bagimu adalah wa yustahabu idza kumta disunnahkan apabila kamu bangun dari tempat tidur antam sahal nauma bahwa engkau harus mengusap tidur itu an wajhika dari mukamu biadika dengan tanganmu kemudian watakulu dan engkau berdoa engkau berkata atau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami wa ilaihin nusyur kepada nyalah pula kita akan dikembalikan. Wa taqra kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab dan berkatalah atau ucapkan atau baca inna fi khalqis samawati wal ardh sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar dan pergantian antara malam dan siang la ayatin ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa liulil albab bagi mereka yang punya akal ila akhiri surah sampai akhir surat ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bangun tidur disunnahkan oleh baginda Nabi untuk mengusap kita punya wajah dengan tangan. Nah kira-kira kita tiap bangun tidur begini nggak? Nggak begini, kenapa? Karena nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Ini hikmahnya ngaji, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu lebih diingatkan kembali bahwa kumpulan hadis berapa banyak yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apabila bangun tidur dianjurkan antam sahan naum an wajhika biyadika, mengusap wajah kamu sambil berkata, sambil membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin ini sering kita baca, tapi ngusap mukanya enggak, berarti enggak sempurna, kurang sempurna. Cuman doa boleh dibaca tapi wajahnya
Nah, ini mulai nanti siang kalau habis bangun tidur ataupun nanti besok ya bangun tidur langsung baca doa Allah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, usap wajah kita. Itu dapat pahala 2. Berarti pertama ngusap wajahnya, yang kedua membaca doanya tadi. Kenapa kita diingatkan oleh Rasulullah membaca doa seperti ini? Dalam makna yang terkandung tadi kita pun sudah memahami bahwa segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati. Nah, berarti di saat kita tertidur itu dianggap mati. Makanya terkadang ada yang hidup lagi, ada yang langsung bablas mati. Ya, saya punya tetangga dulu. Dia orangnya tinggi besar. Dia pulang ke Surabaya. Kemudian sebelum berangkat, karena berangkat jam 3 malam, pesan sama tukang rokok, tolong nanti bangunkan saya jam 3 karena kereta berangkat jam sekian. Begitu dibangunkan ternyata sama sekali nggak bergerak. Nah, rupanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman saya pun pengacara. Dia ngobrol dengan saya sebelum berangkat, minta bantuan karena dia diangkat sebagai pengurus masjid. Bagaimana pengelola masjid ini? Karena saya sibuk dengan pekerjaan. Saya bilang, antum datang aja deh ke rumah, kita ngobrol di rumah. Begitu berangkat nggak pulang lagi ke Jakarta, meninggal di Bali. Nah, nih sekarang lagi musim orang meninggal. Itu kan, seakan masya Allah di mana-mana ya, termasuk RT daerah saya, dia haji, begitu diumumkan berhubung nggak boleh dibawa ke rumah, langsung dimakamkan. Kita berdoa. Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya tadi dalam doa tersebut kita memuji kepada Allah yang telah menghidupkan setelah mati, karena berapa banyak orang tidur kemudian gak hidup lagi. Nah, kita khawatir seperti ini. Makanya kita harus usaha bagaimana menjelang tidur harus banyak doa dan zikir supaya kematian kita meninggalkan dua dengan pembekalan doa dan zikir. Bila perlu kita wudhu sebelum tidur. Ya, ini tolong. Jadi jangan menganggap besok aneh bakal bangun lagi, ini belum tentu berapa banyak. Makanya Rasulullah kan menganalisa dalam sebuah hadis, sayati akhiru zaman al-faliju wal mautul fuja'ah. Tanda-tanda di akhir zaman, sabda Rasulullah, apabila stroke sudah merajalela, yang kedua mati mendadak. Ini merupakan ciri-ciri. Nah, sekarang kayak apa orang penyakit stroke? Sampai-sampai di daerah mana tuh rumah sakit spesialis penyakit apa? Stroke. Malah di Kemayoran katanya mau buat rumah sakit stroke. Berarti udah dekat nih. Ya, yang kedua mati mendadak. Kayak apa sekarang mati mendadak? Ya, kalau corona nggak mendadak, kan ada proses 14 hari. Yang lebih sadis lagi tadi mati mendadak. Apakah serangan jantung atau ditembak atau kena kecelakaan segala macam dan lain sebagainya. Ini semua akan terjadi. Itu analisa Rasulullah nanti di akhir zaman. Sekarang kalau dua hal ini sudah terjadi, berarti apa yang disabdakan Rasulullah 14 abad yang lalu, ini stroke dan mati mendadak sudah senantiasa kita lihat dan kita saksikan bersama nih. Makanya kembali, jangan merasa aman setelah tidur bisa bangun, ya, perbanyak zikir. Nih satu. Yang kedua, dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu surat di mana surat yang lafadznya adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
perubahan malam dan siang itu ada tanda kebesaran Allah bagi mereka yang punya pikiran, yang punya akal. Nah, bagi mereka yang punya akal ini dia akan berpikir bahwa siapakah yang merubah suasana dari malam kepada siang, dari siang kepada malam. Nah, bagi mereka yang punya akal akan berpikir, oh berarti di sini ada kekuasaan yang Maha Pencipta, bukan terjadi alam dengan sendirinya. Kalau orang-orang yang anti kepada Allah, nggak mengenal Allah, dianggap ini memang hukum alam, ya udah seperti ini. Padahal kalau berakal sehat kita berpikir kembali, mana mungkin kalau nggak ada yang ngatur terjadinya penggeseran siang dan malam. Nah ini seharusnya, makanya ini tanda bersyukur kepada Allah. Bangun tidur baca doa, mengusap wajah sambil mengiringi dengan ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ayat berikutnya alladzina apa lagi? La ayatil liulil albab. Ini ila akhir surat, artinya teruskan sampai akhir salat, akhir surat, ya. Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu sampai situ ayatnya. Di sini disingkat ila akhir surah, sampai akhir surat. Akhir suratnya itu alladzina yazkurunallah, siapa sih yang punya pikiran, kata Allah dalam ayat sebelumnya tadi, ya. Kembali, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergeseran antara malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang punya pikiran, bagi mereka yang punya akal, kata Allah. Siapa yang punya pikiran dalam ayat ini? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, mereka yang selalu ingat kepada Allah, mereka yang selalu menyebut nama Allah, tuh yang punya pikiran. Berarti kalau nggak pernah menyebut nama Allah dianggap orang. Kalau nggak punya pikiran orang apa? Ada orang gila sini? Banyak. Astagfirullah. Ini kembali, itu Allah sudah jelas, ya. Nah, coba kita perhatikan dalam surat Yasin, sering baca apa di sana? Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ayat berapa tuh surat Yasin? Hafal nggak? Nggak hafal. Coba kalau saya mengatakan mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita bangga dengan dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya sama rumput yang bergoyang. Karangan siapa? Tuh pasti tahu, Ebit G.A.D. Tapi tadi ayat berapa? Tahu gelap. Padahal sering baca kan, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh benar-benar perkataan Allah itu benar, ya. Namun kata Allah, berapa banyak mereka yang gak percaya dengan firman Allah. Tuh Allah sendiri bilang, nggak ada yang diungkapkan dalam Al-Quran itu berisikan tentang hoak, nggak ada. Bohong nggak ada, semuanya benar. Ambil contoh nih. Dalam ayat lain kalau kita padukan, apa kata Allah? Wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jaga dirimu dari satu bencana, dari satu musibah. Nah sekarang musibah kira-kira kayak apa? Silih berganti yang seakan-akan kapan sih ini akan berakhirnya, terutama corona. Hampir 1 tahun, bayangin. Iya, dari 1 tahun. Belum lagi kemarin ini kapal jatuh 56 mati mendadak.
Belum lagi yang menderita sakit, rumah sakit laporan nggak mampu menampung pasien di mana-mana. Coba bayangin, musibah bukan? Apa faktornya? Apa menyebabkan terjadinya musibah? Kalau Ebit Ghali mengatakan mungkin Tuhan nih mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa. Coba bangga miliaran korupsi, bangun, beli, bangga kan? Ya Allah Rabbi, nggak taunya hasil korupsi, bangga kan? Belum lagi di kalangan kaula muda, kalau ada minuman mereka teler, kira-kira bangga nggak? Ngoceh, ketawa nggak karuan, umpamanya banyaklah contoh-contoh lain. Ini kata Allah terjadinya musibah bencana yang begitu silih berganti akhir-akhir ini. Apa sih penyebabnya? Kata penyebabnya cuma satu. Apa? Kalau tadi wataku fitnatal tusibanil ladzina zalamu minkum khassah, ini karena perbuatan oknum yang melakukan kezaliman. Akhirnya lain kena imbasnya. Ya, mereka yang korupsi miliaran, rakyat kena, orang lain kena. Itu dia. Yang namanya zalim kan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya apa? Zalim. Banyaklah kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali, makanya Allah suruh jaga dirimu dari satu bencana, dari satu musibah, supaya jangan sampai nih musibah berlarut silih berganti. Gimana upayanya? Satu kata Allah, jangan berbuat zalim. Baik dari atas sampai tingkatan bawah. Bawah mungkin gak zalim, tapi yang atas, yang atas nggak zalim, yang menengah ini faktornya. Itu kata Allah, benar nggak? Yang Allah katakan laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu. Sungguh benar-benar perkataan Allah, firman Allah itu benar kata Allah. Namun mereka nggak percaya. Ini termasuk musibah. Cuma kalau zaman Rasulullah yang namanya penyakit taun itu nggak lebih, kurang lebih 2 minggu selesai. Tapi corona sampai kapan? Sampai ada orang kaya, ya, anaknya 8 bulan nggak berani keluar rumah, saking takut dengan corona. Majelis talim saya beberapa talim yang masih di lockdown. Apa kata mereka? Maaf Pak Kiai, kami kedatangan pejabat, mau dibuka masjid atau tutup pengajian? Kalau mau dibuka ngaji, tutup. Kalau masjid mau tutup, silahkan ngaji. Nah, ngajinya di mana masjidnya tutup? Itu sampai segitunya barang. Ya kalau kita sih sebagai pengajar, ya terserah pengurus gitu kan. Namun pengurus diintimidasi, tutup atau buka? Tutup berarti masjid tutup otomatis gara-gara ngaji. Padahal ngaji tujuannya untuk apa? Ya seperti sekarang ini, kita tadinya nggak pernah mengusap muka ketika bangun tidur setelah ngaji, itu kan? Tadinya nggak pernah baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nggak pernah, saya yakin. Baru aja dengar sekarang. Tapi setelah dengar langsung kan. Kalau yang hafal, kalau yang nggak hafal ya hafalin. Kalau nggak hafal ya hafalin gitu kan. Apa bohong janji Allah? Nah ini benar kan? Laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu. Mereka nggak beriman, nggak percaya perkataan Allah itu benar. Masih banyaklah kalau kita bahas Al-Quran tentang fenomena alam yang saat ini terjadi. Ternyata 14 abad yang lalu sudah terungkap di dalam Quran semua. Namun kita sebagai umat Islam nggak pernah mau mengkaji tentang kandungan Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, sayati akhiruz zaman al-islamu illa ismuhu wal Qur'anu illa rasmuhu.
akan terjadi suatu masa Islam tinggal namanya doang, ngaku sebagai umat Islam, KTP-nya umat Islam, tapi perbuatannya bukan kayak orang. Banyak orang lain. Ya insya Allah KTP-nya masuk surga, orangnya ke neraka. Banyak ya. Ini sabda Rasulullah. Quran hanya tinggal tulisannya doang. Artinya umat Rasulullah ngaku sebagai umat Rasulullah, pencinta Rasulullah, tapi nggak pernah dia baca Al-Quran. Jangan-jangan di rumahnya juga nggak punya. Ada nggak kira-kira? Sampai-sampai semalam ada yang tanya Cempaka Wangi, Ustaz gimana kalau baca Quran melalui HP? Saya bilang kalau bisa murni pegang tuh Quran, jangan HP. Sebab kita tahu kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil kalau kamu tahu. Nah, sekarang kita tahu di HP isinya apaan? Dari semenjak haram jadah sampai ibadah. Ada semua kan? Dari urusan ibadah sampai haram jadah. Coba apa yang enggak ada di HP? Mau klik apaan? Yang telanjang, yang lagi macam-macam, ada semua. Quran ada, hadis ada. Bahkan saya Google nongkrong di HP. Tahu saya Google? Tahu saya Google nggak? Tinggal ngelik aja kan, masalah apa nih? Terus pertanyaan ini, klik saya Google, keluar bacaan jawaban. Itu isi HP. Makanya saya bilang kalau antum mau baca Quran tolong jangan di HP. Kalau bisa di Quran. Karena mana pergi Anda bawa tuh Quran. Apalagi ukuran Quran ada yang ukurannya 1 meter, setengah meter, ada yang ukuran 30 cm, 60 cm, ada yang bisa dikantongi segala macam. Sekarang cover udah cukup banyak model Quran. Makanya saya kalau berbagai macam negeri, saya ke negara, saya bawa selalu tas, di dalamnya ada apa? Quran. Udah. Quran sama Majmu'us Syarif, cuman itu doang. Ya, makanya kalau diperiksa tas saya nggak ada isinya, duit apalagi. Karena saya kan nggak pernah bawa dompet. Karena nggak punya dompet gitu ya. Isinya nggak ada, ngapain bawa dompet? Tapi Quran, kalau periksa tas saya paling cuman apa? Quran sama apa? Majmu'us Syarif. Udah itu doang. Nih contoh ya. Jadi kembali kepada kita semua dengan ayat tadi bahwasanya penciptaan langit bumi, pergeseran malam dan siang ada kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal. Siapa yang berakal di sini? Ya, selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bertasbih memuji nama Allah. Itu orang yang berakal. Berarti kalau yang nggak mau zikir, orang yang na'udzubillah min dzalik. Makanya tobat cari tentang masalah sirah nabawiyah, biografi Nabi kita, nggak ada satupun celah Nabi nggak baca doa. Coba silahkan cari. Dari semenjak mau tidur sampai bangun tidur selalu baca. Masuk ke WC sampai keluar WC baca. Mau berpemin baca doa, mau pakai baju baca doa, mau makan minum baca doa, berkendaraan baca doa, masuk rumah keluar rumah baca. Coba apa ada nggak yang nggak ada pakai doa? Itu artinya apa? Itu kesimpulannya bahwa Nabi nggak pernah lepas untuk menyebut nama. Kalau kita kadang-kadang mau makan aja kadang-kadang ingat baca bismillah. Kalau pakai tempe, tahu, sayur asam. Tapi kalau pakai yang makanannya lezat-lezat, ingat nggak baca bismillah? Mel langsung sikat aja tuh. Ya Allah. Nih itu kata Allah. Jadi kembali tadi kata Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Yang selalu menyebut nama Allah mereka adalah tatkala diri, tatkala duduk maupun tatkala berbaring, tidak sunyi lidah goyang untuk menyebut nama Allah. Itu orang yang punya akal kata Allah. Itu yang punya pikiran. Ya, makanya kita baca Quran sambil jalan pun boleh. Apalagi sambil
sholat, apalagi sambil duduk, sambil berbaring dan seterusnya. Walaupun secara spesialis ada baca Quran, ada khusus bahasan kajian tertentu. Nah, ini kembali wa qudang wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka yang selalu berpikir tentang masalah penciptaan langit dan bumi. Ya Allah, gimana Allah cara menjadikan langit kok tanpa tiang gitu. 7 lapis langit dengan planet yang ada, bintang jutaan, bulan, matahari dan planet yang lain. Setiap langit pertama diisi oleh 10.000 malaikat, yang kedua 20, ketiga terus sampai 7 lapis, di atasnya ada arsy. Kira-kira kalau kita mau berpikir, gimana otak kita? Muter-muter ya kalau mau berpikir. Tapi kata Allah, itulah orang yang punya akal, yang selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, pergeseran siang dan malam, yang selalu memuji dan menyebut nama Allah. Ini kembali. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata Allah dalam ayat berikutnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau jadikan di permukaan bumi sia-sia, enggak ada. Coba kita selidiki apa yang sia-sia. Sampai maaf, tai sapi aja kalau kita jalan ke Garut dijadiin apa? Gas, bukan pupuk aja, gas. Pernah soalnya kita yayasan waktu itu musyawarah di sana, kita jalan-jalan tuh. Ya Pak Suka, Pak Bagio, orang-orang tua kita naik gunung turun gunung. Kenapa? Ya ternyata masih kuat jalan naik gunung. Itu di daerah-daerah kita lihat banyak selang. Apaan nih selang? Gak taunya ke tempat penampungan. Bahkan saya pernah audiensi kepada salah satu pesantren Darul Falah yang ada daerah Bogor, pesantren pertanian. Waktu itu saya masuk kuliah, kita mengadakan studi banding. Kemudian kita diajak sama anak santrinya nih ke dalam satu lokasi tanah yang jauh dari pondok. Dia bawa panci, bawa air, bawa telur. Nah kemudian setelah sampai pada tujuan, apa dia bilang, kata nasiritnya, kita sebagai senior mereka, mahasiswi kumpul. Nih saya akan nyalahkan ini pipa. Tahu nggak di dalam pipa ini kotoran manusia. Begitu istilah dinyalakan, langsung gas nyambar. Di sana satu panci air, masukin telur, dalam tempo sekian menit tuh telur matang. Padahal isinya apa? Itu kotoran aja ada gunanya, apalagi zaman sekarang. Seorang pengusaha besi tua dan barang-barang bekas sampai punya simpanan emas 3 kg. Coba, padahal usahanya ngumpulin apa? Barang bekas, tapi punya emas 3 kg. Tapi sayang dirampok. Kenapa? Nggak keluarin zakat tadi. Nggak pernah sedekah. Itu kan termasuk kan? Nah ini kembali pada kita semua. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang Allah jadikan. Silahkan cari puntung rokok yang dianggap nggak ada artinya, dikumpulin jadi bekas-bekas botol aqua, ya minuman yang terbuat dari plastik, dikumpulin 3.000 per kilo. Kira-kira kan lumayan ya. Makanya tetangga saya orangnya udah tua, rajin dia sholatnya. Itu dia tukang pemulung, hidupnya happy-happy aja, tenang-tenang aja, padahal apa? Pemulung. Ternyata apa janji Allah tadi, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Benar ya? Ya, sungguh benar-benar apa yang Allah firmankan itu benar. Namun sayang mereka nggak beriman, nggak percaya. Buktinya dalam ayat tadi, yang dijadikan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Benar nggak? Cari coba apa sih yang sia-sia? Rumput, apalagi untuk dijadikan ramuan obat herbal. Dari mana itu? Rumput-rumput. Malah kalau saya masih di kampung dulu, kalau keiris pisau aja
ngambil rumput 1 lembar kemudian digigit, ditempelkan, darah berhenti langsung kering. Itu cuman pakai rumput doang. Kalau zaman sekarang keren pakai betadine. Itu kan umpamanya. Nah, ini kembali kepada kita semua, nggak ada yang sia-sia, silakan cari. Kalau kita mau menelaah, mau melakukan satu riset, penelitian tentang apa yang Allah jadikan, ternyata tidak ada yang sia-sia. Benar apa kata Allah, bahwa Allah jadikan di dunia nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Diakhiri dengan memuji nama Allah, subhanaka fakina adzabannar, maha suci ya Rabb, hindarkan saya dari api neraka. Coba di awal cerita tentang belas, ujung-ujungnya kata Allah, subhanaka fakina adza, maha suci engkau ya Rabb, jauhkan kami, hindarkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Baca nih habis bangun tidur, jangan main langsung ambil sepotong roti. Kita bukan orang barat. Tapi baca apa? Doa sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, wa yustahabu tadi idza kumtum minan naum, disunnahkan apabila kamu bangun tidur, usap wajahmu, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihan nusyur, kemudian sambil baca ayat Al-Qur'an, inna fi khalqi samawati wal ardh. Baiklah, sebelum lanjut break dulu sejenak. Ada masalah? Masih ada waktu? Sekarang jadi 48, baru 35. Tidak ada masalah? Lanjut beberapa kalimat lagi. Kemudian setelah itu, apa yang harus kita perbuat di bangun tidur? Sumatastaku wa tawaddu wudu'an kamilan. Nah, kemudian kamu bersiwak. Ya, ini bersiwak, tahu bersiwak? Alhamdulillah kita nggak pernah pakai siwak. Ya, ini cara megang siwaknya kan ada aturan main. Ya, tapi saya nggak megang siwak, pulpen. Cara megang siwak juga lain. Cara menggosoknya juga bukan seperti kita kalau gosok gigi main apa? Kan ada caranya. Bersiwak itu sunnah, bangun tidur ngusap kepala, baca ayat tersebut sambil bersiwak. Itu sunnah. Lalu setelah bersiwak, apa namanya? Siwak kan alat pembersih mulut, itu namanya siwak. Tapi secara khusus yang dimaksud Rasulullah adalah kayu gahru itu, ya, kayu gahru yang kalau yang asli dia basah, aromanya harum, dan dia kuat, tidak mudah apa? Hancur. Tapi kalau kita beli di Kuitang, sekali pakai habis hancur. Itu kan. Nah, itu namanya siwak yang benar-benar siwak. Sampai-sampai kemarin ada yang telepon dari pengurus masjid, Ustaz, saya lupa lagi nih artinya an asyukka ala siwak. Ini artinya apa asyukka? Saya bilang kalau saya nggak memberatkan umatku, bersiwak itu wajib. Nah, itu Ustaz telepon kemarin, minta diterjemahkan an asyukka, ya. Saya bilang kalau saya nggak memberatkan umat saya, wajib pakai siwak. Coba kita boro-boro wajib, sunnah aja nggak ngerjain. Paling cuma sikat gigi doang. Sikat gigi sama nggak? Kalau makna umum kan sama, artinya membersihkan apa? Mulut dari bau gitu kan dan sebagainya. Pakai ujung sorban, ujung baju pun siwak. Kalau memang kita nggak punya apa? Siwak, ya. Gosok. Nah, itu termasuk siwak makna umum, tapi khusus ya tadi pakai alat kayu gahru tadi, ya.
Ini kemudian watawadau, kemudian ngambil wudu'an kamilan dengan wudu yang sempurna. Jangan asal-asalan mentang-mentang badan lesu, mata masih ngantuk ngambil wudu asal-asalan gitu kan. Sampai ada yang tanya, Ustaz kalau wudu muka gini gimana? Sedangkan batasan wajah dalam ta'rif, definisi wajah kan yang namanya wajah ya ini kan dari ujung sini sampai dagu itu wajah. Nah kalau cuman wudu begini doang, disiram-siram doang, sempurna nggak wudu? Nggak sempurna. Apalagi buat sholat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Wudunya saja sebagai awal ibadah dalam melaksanakan sholat nggak sempurna, bagaimana sholatnya? Ini contoh, karena ada yang kemarin di Baladewa yang tanya seperti itu ya. Sumatu sholli rakaataini, kemudian kamu sholat 2 rakaat khafifataini dengan ringan. Artinya jangan lama-lama, jangan banyak yang kita baca. Khafifataini dengan ringan. Artinya yang penting yang rukun kita baca. Rukun sholat ada 18, ada mengatakan 13 karena yang 5 tumakninah. Ini kita harus tahu. Karena di sana ada dalam praktek sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ini kalau kita nggak tahu mana perbedaannya, apakah sah sholat kita? Ini pertanyaan. Kalau dalam sebuah kitab dinyatakan di sana, apabila kita nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah ab'ad maupun sunnah hayat, wa huwa batilun, maka sholatnya nggak sah. Sampai di mana kita tahu? Jangan, saya suka bilang anak-anak muda, jangan kamu konyol kalau nggak ada pengajian nggak mau ngaji, jangan. Sebab kamu tahu ilmu dari mana? Dari pengajian. Al ilmu bita'allum. Sabda Rasulullah bahwasanya ilmu bisa diperoleh dengan ngaji, kan gitu. Makanya jangan, tolong kalau ada kesempatan ngaji, jangan kamu biarkan. Ngaji ikut dengan mereka. Bersama duduk dengan para ulama, para kiai, para guru dan sebagainya. Jangan merasa udah sholat padahal sholatnya sendiri boro-boro kenal yang wajib, yang sunnah tadi kan, mungkin bacanya sendiri masih apa? Ini perlu koreksi diri. Nah inilah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, sayang waktu tinggal 8 menit lagi dengan baca dzikir tauhid, karena kebetulan pengurus yayasan anaknya meninggal dunia ya, Pak Anang Amsar, mungkin habis ngaji kita mau melayat ke sana. Yang kedua Abul Wali ya, terkenal kan Pak John dari sakit beserta istrinya. Kita bacakan Fatihah karena termasuk Al Walid Habib Ali ya, yang saat ini mau dimakamkan jam 9 di Kalibata. Termasuk Syekh Ali, termasuk yang dari Yaman ya, tokoh Yaman, seorang wali juga meninggal, subhanallah. Kalau kita renungkan Abdul Hamid, iya dari Pemekasan juga ya, meninggal dunia, masya Allah. Ini kakaknya lagi musim ya, lagi gempa ya, oh di Sulawesi, masya Allah. Itu tadi musibah kan, karena gara-gara siapa? Si oknum tadi kan gitu. Sadar nggak mereka itu bahwa diingatkan oleh Allah dengan terjadi musibah? Kalau mereka sadar, buru-buru tobat. Yang lain jangan ada kesempatan ajian mangpang-mengpeng, bansos lah di kan kagak. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang dalam kondisi sakit wabil khusus pengurus kita, yaitu yang selalu aktif berperan, kita pun kewalahan nih dengan Abul Wali dalam kondisi kurang sehat nih, kewalahan yayasan nih. Ya mudah-mudahan beliau cepat diangkat penyakitnya sehingga dapat sembuh kembali dan pulih kembali, duduk bersama dengan kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, kemudian diterima amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya, biniyatil qabul ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kirami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir saya nitip dalam patah kata
malam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak sedih hati matinya ulama, ini orang munafik. Ya, jadi jangan habaib meninggal, ulama meninggal, alhamdulillah nggak ada yang ngajarin, tenang, nggak ada pengajian, libur. Itu termasuk orang munafik tuh. Ya, makanya saya ingatkan nih, malam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Orang yang nggak pernah sedih, nangis kematian ulama, itu orang munafik. Nauzubillah min. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkura.